puas insyaallah. Kepada Al-Ustaz, falyatafadhal mashkuran wa ma'dzuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita bersama untuk berjumpa di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini momen kita yang kemarin belum selesai ya. Sekaligus ini adalah bentuk permohonan permintaan maaf dari Ustaz Syahrul kepada kita bersama. Karena kemarin Allah Subhanahu wa taala belum memberikan waktu yang lebih kepada kita, dan semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan waktu dan kesempatan yang lebih, terkhusus dikala kita membahas tentang sejarah yang ada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Madinah itu tidaklah indah kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Makanya Madinah dulu namanya adalah Yasrib. Yasrib itu artinya adalah celaan, hinaan, cacian, pembunuhan. Itulah arti daripada kalimat Yasrib. Makanya Madinah dulu Bapak Ibu yang terkenal dengan Yasrib itu daerah yang tidak diminati. Tidak ada orang yang tinggal di sini. Artinya tidak ada orang yang ingin tinggal di kota Madinah. Karena memang Madinah itu adalah sarangnya wabah. Jadi di sini banyak sekali wabah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan hijrahnya Madinah atau tempatnya Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat hijrah, maka di saat itulah Madinah menjadi ibu kota kaum muslimin dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Hubungan Nabi dengan Madinah itu sudah lama. Jadi Nabi datang ke kota Madinah seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kampung ke kota Madinah. Kenapa demikian? Sekarang kita akan sebutkan. Sejarahnya Bapak Ibu berawal dari cerita kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kita tidak terlalu membahas jauh tentang kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim, kita kenal Nabi itu berasal dari Bani Hashim. Nabi itu berasal dari Bani Hashim. Hashim ini Bapak Ibu, dia ada Hashim, adiknya namanya Muttalib. Jadi dia kakak beradik. Hashim ini dia pemimpin yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di antara pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Makkah adalah berdagang. Dan salah satu perdagangan mereka adalah ke Syam. Dan mereka tidak akan melewati Syam kecuali singgah dulu di kota Madinah. Dari Makkah menuju Syam, transitnya di Madinah. Hashim ini salah satunya. Jadi Hashim ini dia melakukan perdagangan. Kemudian sampai di Madinah, dia singgah di Madinah. Singgahnya lama. Bahkan sampai dia menikah di sana. Kemudian dikala dia menikah di Madinah, kemudian melakukan pernikahan, kemudian dia pun ingin melanjutkan perjalanan untuk berdagang. Namun qadarullah, dikala dia melakukan perdagangan, dia meninggal. Jadi Hashim ini kakek Nabi, maka buyutlah istilahnya, buyut Nabi, dia meninggal dikala melakukan perdagangan. Kemudian ternyata istrinya yang ada di Madinah itu hamil, kemudian melahirkan. Kemudian dikala melahirkan, maka namanya adalah Syaibah. Jadi Hashim ini anaknya Syaibah yang ada di kota Madinah. Kemudian setelah Syaibah ini lahir dan dia tumbuh menjadi anak-anak, maka Muttalib yang ada di Mekah, abangnya saudaranya Hashim, mengetahui ternyata saudaranya punya keturunan di Madinah. Kemudian dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah dicari. Maka bertemulah dengan yang namanya Syaibah. Yang mencarinya siapa namanya? Muttalib. Muttalib itu siapa? Saudaranya Hashim. Baik. Agar kita tahu ceritanya bagaimana. Kemudian setelah sampai di Madinah dicari yang namanya Syaibah, maka Syaibah ini dibawa ke kota Mekah. Karena ayahnya Hashim itu pemimpin. Kalau anaknya pemimpin, anaknya juga akan menggantikan ayahnya. Kemudian maka Muttalib ini minta izin kepada orang Madinah, kepada ibunya terutama, kepada keluarga ibunya, untuk membawa Syaibah ke kota Makkah Al-Mukarramah.
Karena biasanya kalau ada seseorang yang meninggal, maka yang bertanggung jawab itu biasanya adalah keluarga ayahnya, pamannya. Artinya boleh merawat siapapun, tapi yang bertanggung jawab itu adalah pamannya. Makanya Muttalib membawa Syaibah ke kota Makkah. Nah, perjalanan dari Makkah menuju Madinah lumayan, karena di Madinah itu terkenal Bapak Ibu dengan cuacanya yang berbeza dari yang lain. Kalau panas, itu panas. Kalau sekarang panas atau tidak? Panas. Itu belum panas itu Bapak Ibu. Kemarin musim haji sampai 55 aja, sekarang mungkin berapa panas Hasan? Masih 40 lah, jadi belum panas. Tapi bagi kita sudah panas. Jadi di Madinah itu lain cuacanya, jadi betul-betul panas. Kalau dingin, betul-betul dingin. Makanya kalau panas, itu panas sekali. Kalau dingin, betul-betul dingin. Makanya Nabi dikala membangun Masjid Nabawi, itu tidak ada karpetnya, tidak ada AC-nya. Maka dari situlah Nabi salat tidak pernah menggunakan, kecuali menggunakan sepatu. Jadi Nabi tidak pernah sholat seperti kita. Artinya buka sepatu, buka sandal, tidak pernah. Kenapa demikian? Karena kalau panas-panas, kalau dingin-dingin. Di musim panas ini aja, kalau seandainya kita ke Masjid Nabawi, coba kalau seandainya sepatu kita hilang. Jalan kaki di trans itu bagaimana rasanya? Habislah kaki kita. Itu panasnya, dan itu belum panas. Nah, sehingga panas itu Bapak Ibu, biasanya kalau panas, kalau kita panas tinggal di sini, kemudian kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, lumayanlah warna kulit kita akan berubah. Bisa dipahami? Anak saya, dia suka main panas-panas. Ya sekarang jadi hitam dia. Ya kayak orang. Pokoknya hitam kulitnya karena panas. Nah, begitu juga dengan Syaibah. Yang tadi kita ceritakan Syaibah. Siapa Syaibah? Anaknya Taib. Ini akan kita nyambung ceritanya. Kemudian dikala dia melakukan perjalanan dari Makkah, dari Madinah menuju Makkah, sampai di Makkah, kulit Syaibah ini memang berbeza dari yang lain, agak sedikit hitam. Sehingga dikala Muttalib membawa Syaibah ke Makkah, maka orang-orang Makkah bertanya kepada Syaibah, kepada Muttalib, wahai Muttalib, apakah yang kamu bawa itu adalah budakmu? Jadi orang-orang Makkah mengira yang dibawa itu adalah budaknya, padahal dia adalah keponakan anak saudaranya. Muttalib diam saja. Dikala diam, semenjak itulah Syaibah itu tidak lagi dikenal namanya, maka dia lebih dikenal dengan hambanya Muttalib. Hamba Muttalib itu bahasa Arabnya adalah Abdul Muttalib. Kita kenal Abdul Muttalib? Kenal atau tidak? Di mana kita kenal? Sejarah. Di buku cerita ya. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW. Kenapa disebut dengan Abdul Muttalib? Padahal nama sesungguhnya untuk Abdul Muttalib adalah, paham sampai di sini? Makanya ketika Nabi datang ke sini, Nabi seolah-olah pulang kampung, banyak keluarga dari ibunya di sini. Jadi Nabi di Madinah itu sudah ada nilai sejarahnya. Mulai dari kakeknya Abdul Muttalib, dia lahirnya di Madinah. Makanya ayah Nabi, siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Di mana meninggal ayah Nabi? Makkah atau di Jeddah? Di Madinah. Ayah Nabi Abdullah di mana meninggal? Di Madinah. Makanya Nabi dikala berumur 6 tahun dibawa oleh ibunya pergi ke Madinah untuk berziarah ke perkuburan ayahnya. Jelas sampai di sini? Hanya saja dikala pergi ke Madinah, kemudian ibunya ingin pulang ke Mekah, sebelum sampai di Mekah ibunya pun meninggal di sana. Itulah cerita Nabi SAW. Artinya Bapak Ibu, Madinah itu sudah punya ada hubungan darah dengan Nabi SAW. Kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib, yang lebih terkenal dengan Abdul Muttalib, padahal namanya Syaibah, itu adalah orang Madinah. Tapi karena ayahnya Hashim dan ayahnya pemimpin Mekah, maka dia pun pada akhirnya memimpin orang-orang yang ada di Mekah. Maka terkenallah Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini Bapak Ibu, dikala dia berada di Mekah, dia tidak punya anak kecuali satu, namanya Haris. Dan kita tidak boleh menamakan anak kita dengan Haris. Haris itu anaknya. Kemudian dia pun bersumpah, ya Allah, kalau aku memiliki anak laki-laki 10 orang, maka yang satunya akan aku sembelih. Itulah ceritanya. Kenapa? Karena anaknya cuma satu. Kemudian dia berdoa. Dan kemarin kita membahas tentang doa bukan di Ka'bah al-Musharrafah. Orang yang berdoa di sana pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu doanya adalah doanya kakek Nabi bernama Abdul Muttalib. Ya Allah, aku anaknya cuma satu, yaitu Haris.
Dan kalau seandainya engkau berikan kepadaku anak 10 laki-laki, yang satunya akan aku korbankan. Langsung dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepadanya anak laki-laki 10 orang, dan yang paling kecil adalah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia berdoa? Dikala dia berada di Mekah Al-Mukarramah, dikala dia berada di Ka'bah. Jadi orang-orang jahiliyah pun Bapak Ibu tahu kalau berdoa di Ka'bah itu akan dikabulkan. Dan itu bukan hanya di zaman kaum muslimin saja, bahkan di zaman kakek Nabi, mereka selalu berdoa di sana. Abu Jahal dan juga di tempat yang lainnya, mereka tidak berani membunuh Nabi atau memperlakukan Nabi betul-betul membunuhlah istilahnya, karena mereka tahu Nabi pernah berdoa di Ka'bah, ya Allah, jangan biarkan mereka untuk menyentuhku. Maka dari situlah Bapak Ibu, orang-orang Quraisy itu tidak terlalu berani menyentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi berdoa di Ka'bah, dan mereka tahu kalau berdoa di sana itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu merupakan di antara sejarah cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kota Madinah, sehingga dikala Nabi pertama kali hijrah ke kota Madinah, apa kata Nabi? Aku masih ingat dulu di mana aku bermain ketika aku menjenguk perkuburan ayahku. Aku bermain di sini, aku bermain di sana, karena Nabi tinggal di sini kurang lebih sebulan lamanya. Maka seolah-olah Madinah ini adalah kampung halaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, seolah-olah kita mengatakan Nabi pulang kampung. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik Bapak Ibu, karena waktunya cuma 20 menit dan sudah selesai waktu 20 menit. Itu sesuai dengan kesepakatan saya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kita hanya memaparkan sedikit saja tentang pemaparan tentang sejarah Nabi, dan itu merupakan di antara sejarah yang paling berharga, karena Madinah ini Bapak Ibu daerah yang paling banyak keutamaannya. Dan di antara keutamaan kota Madinah itu dari segi namanya. Makanya Madinah disebut dengan Madinah, Madinah disebut dengan Darul Iman, Madinah dinamakan Darul Hijrah, Madinah dinamakan Darul Akhyar, Madinah dinamakan dengan Darul Abrar, Madinah dinamakan dengan Darus Sunnah, Madinah dinamakan dengan Tiba, Madinah juga dinamakan dengan Taba, Madinah dinamakan dengan Baladun Nabi, Madinah juga dipanggil dengan Baladur Rasul, Madinah juga disebut dengan Akalatul Qura, Madinah disebut dengan Akalatul Buldan, Madinah juga disebut dengan Al-Mahfudha, Madinah disebut dengan Al-Habibah, Madinah disebut dengan Zatun Nakhlin. Itu semuanya adalah nama-nama kota Madinah yang memiliki nama yang sangat indah. Siapa yang hafal namanya? Ada? Jadi Madinah itu banyak sekali namanya. Dan kita tahu semakin banyak namanya, kalau kita misalnya Ustadz ini namanya adalah Ustadz Syahrul Budiman LC contohnya. Kalau Ustadz ini Ustadz Joko Ustadz ya, namanya Ustadz Joko LC MA misalnya. Mana yang lebih tinggi? Karena sudah ada 2 tambahannya, ada 2 nama di belakangnya. Tambah lagi yang lain, Ustadz Haji Fulan Fulan LCMA, tambah lagi Ustadz Haji Doktor tambah LCMA. Semakin banyak gelarnya, maka semakin berlebih dibandingkan dengan yang lain. Dan itulah gelar yang dimiliki oleh kota Madinah. Madinah bukan punya 1 gelar, Madinah punya 95 gelar. Tadi kita baru sebutkan 15. Itu pun sulit menghafalnya. Artinya semakin banyak gelar yang ada di kota Madinah, maka itu menunjukkan semakin mulia kota Madinah. Maka muliakanlah kota yang dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk kita memuliakan kota Madinah adalah memperbanyak ibadah. Selagi bisa kita beribadah, maka perbanyaklah ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sekarang kita buka sesi tanya jawab, dan semoga Allah memudahkan bagi kita. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baik, kami persilakan. Ibu-ibu yang pertama ya. Baik. Itu yang di belakang pertama. Boleh silakan. Berdiri saya Ustaz. Boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf Ustaz, yang terhormat semuanya, Ustaz-Ustaz yang di depan. Pertanyaan saya yang semalam itu belum sempat saya pertanyakan kepada Ustaz. Ini pertanyaan, kata Rasulullah, perempuan sholat antara kebaikan dan kebaikan. Pertanyaan saya, kenapa masih banyak perempuan masuk neraka Ustaz? Apa solusinya? Yang kedua Ustaz, benarkah antara umroh pertama dan umroh selanjutnya menghapuskan dosa? Baik. Boleh lagi Ustaz? Silakan. Setiap waktu sholat di Mekah maupun di Madinah, pasti setiap 5 waktu itu ada sholat jenazah. Ya.
Saya tahu di Medan kalau setiap sholat jenazah katanya mendapat semisal gunung Uhud. Ya. Apakah selama kita di sini juga mendapat semisal gunung Uhud? Baik. Ustaz. Yang terakhir, maaf Ustaz, tadi Abdul Muthalib itu sangat banyak berjuang dengan Islam. Dan kenapa, maaf Ustaz, bukan menggurui, kenapa Abdul Muthalib itu tidak diberi Allah hidayah? Baik. Dan di mana posisi Abdul Muthalib itu nantinya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya pertanyaannya habis waktu nih ya. 4 pertanyaannya, jawabannya panjang-panjang. Kita dahulukan yang mudah. Yang pertama masalah sholat jenazah. Baik Bapak Ibu, sholat jenazah, kalau kita melakukan sebagaimana hadis Nabi, kalau kita melakukan sholat jenazah di kampung halaman di daerah kita, maka kita akan mendapatkan satu qiraat. Satu qiraat itu sama besarnya dengan bukit Uhud. Berapa panjang bukit Uhud? 7 kilo. Bukit Uhud itu bukan yang bukit yang kita lihat saja, itu peperangan Uhud. Tapi kalau bukitnya 7 kilo, coba bayangkan, besar sekali. Kemudian kalau ada di antara kita yang mensolatkan dan ikut menyelenggarakan, maka untuknya 2 qiraat. Itu pahalanya. Itu kalau kita lakukan di kampung halaman. Kalau ternyata kita melakukannya di Masjid Haram Makkah dan Madinah, berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Pelajaran kita yang kemarin. 1000, lebih dari 1000 Tadi dan saja Nabi SAW mengatakan Salatun itu Bapak Ibu. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Di dalam bahasa Arab ada namanya ma'rifah dengan nakirah. Ma'rifah itu contohnya ini. Kita ambil contoh. Kalau kita mau, ini bahasa Arabnya ma'un, ya, ma'un. Kalau kita membuat alif lam, al-ma'u, artinya air ini yang ada di tangan kita. Tapi kalau kita hilangkan alif lam alamnya menjadi ma'un, tidak ada alif lam. Artinya apa? Bisa jadi air ini, bisa jadi air yang ada di depan kita, bisa jadi air yang ada di sini, bebas. Maka yang pakai alif lam namanya ma'rifah, ditentukan ini airnya. Yang tidak menggunakan alif lam namanya nakirah. Nakirah itu nakir. Tahu kita nakirah? Nakirah itu mungkar. Apa itu mungkar? Engkar. Mungkar itu sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya amar ma'ruf nahi Mungkar. Makanya malaikat yang bertanya kepada kita di kuburan, siapa namanya? Mungkar dan nakir. Kenapa disebut dengan mungkar? Karena kita tidak pernah berkenalan dengannya sebelumnya. Iya atau tidak? Makanya disebut dengan mungkar. Mungkar itu kita tidak pernah tahu tentang dia. Maka disebut dengan malaikat mungkar. Maka ada di dalam bahasa namanya istilahnya nakirah yang kita tidak tahu. Salah satu sifatnya tidak menggunakan alif lam. Nah, sekarang kita kembalikan ke hadis Nabi. Salatun itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Apa bukti nakirah? Tidak ada alif lamnya. Apa maknanya? Berarti semua salat yang kalian lakukan di Masjid Nabawi atau yang kalian lakukan di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah masuk di dalamnya salat apapun. Nah, salat jenazah masuk atau tidak? Masuk. Kenapa masuk? Karena dia disebut dengan salat Fardu. Salat jenazah termasuk salat atau tidak? Salat. Masuk. Berarti pahala yang disebutkan oleh Nabi salatun fi masjidi hada. Orang yang sholat di dalam masjid ini, kita pun bertanya, ya Rasulullah sholat apa? Seolah-olah Nabi mengatakan sholat apapun, bisa jadi sholat ini, bisa jadi sholat ini, bisa jadi sholat itu. Artinya semua macam sholat masuk di dalamnya. Maka salah satunya adalah sholat jenazah. Makanya nanti kalau ada orang sholat jenazah, kita jangan duduk. Ustaz kami tidak tahu artinya, terserah. Tahu atau tidak tahu artinya berdiri. Ustaz kan kadang-kadang ada laki-laki, ada perempuan, atau ada Allah mafirlahu, ada Allah mafirlaha. Tak ngaruh. Yang penting kita ikut, mau tahu artinya, mau tahu orang yang disalatkan, mau satu, mau dua, yang penting kita baca doa di sana agar kita mendapatkan berapa pahalanya? Lebih dari Di Madinah lebih daripada. Coba bayangkan, kalau di kampung mungkin kita salat jenazahnya 1 kali dalam 6 bulan. Iya. Karena orang yang meninggal mungkin jarang. Nggak mungkin kita doakan orang kampung kita selalu meninggal kan? Artinya jarang-jarang yang meninggal. Kalau di sini 5 kali, coba bayangkan betapa banyaknya pahala yang akan kita dapatkan. Karena di Madinah ini Bapak Ibu, orang tidak mau kecuali disalatkan di Masjid Nabawi. Jadi semua penduduk Madinah atau mereka yang datang ke kota Madinah, kalau mereka wafat, salatnya di sini. Jadi semuanya mereka disalatkan di sini. Nah, pahala orang salat jenazah itu untuk orang yang disalatkan dan untuk yang mensalatkan. Jadi kalau kita tidak ikut, yang rugi kita, bukan orang yang meninggal.
Bisa dipahami? Makanya kalau ada sholat jenazah langsung ikut berdiri, takbir saja. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua takbir yang ketiga apa doanya? Allahumma fillahu. Bapak Ibu, kita selalu mengatakan biasanya di takbir yang ketiga, imam di Masjid Nabawi dan di Masjid Makkah itu lama doanya kan? Sebenarnya bukan lama, doa kita yang pendek. Kita doanya Allahumma fillahu warhamhu. Coba baca Allahumma fillahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Selesai kan? Tapi kalau kita baca doa ini, kemudian sehabis doanya, apa yang harus kita lakukan dalam salat? Dalam salat itu tidak boleh ada diam. Inna fis salati la syughla. Sesungguhnya salat itu harus ada kesibukan. Tidak ada yang namanya istilah diam dalam salat. Gerakan, mendengarkan atau istilahnya. Makanya doanya, ini doanya untuk yang takbir yang ketiga, sebelum Allahumma fillahu ternyata ada doanya, agar kita tidak berburuk sangka kepada imam. Kenapa lama sekali takbir yang ketiga? Ternyata doa kita yang terlalu singkat. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffihi 'ala al-islam. Hafal? Ya. Sepakat enggak ya? Artinya itu masih doa awal, belum lagi doa yang sama dengan yang lain. Makanya kalau Allahumma fillahu saja kita baca, cepat kita selesainya. Dan doa itu Bapak Ibu adalah doa untuk kita. Ya Allah, kalau seandainya kami masih diberikan umur panjang, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Artinya hidupkan kami dalam keadaan selalu beribadah. Tapi kalau seandainya Engkau mencabut nyawa kami, cabut nyawa kami dalam keadaan Islam. Dan itulah makna firman Allah, wala tamutunna illa wa antum. Jadi ya, kita berharap kepada Allah, ya Allah, kalau kami masih hidup, hidupkan kami dalam keadaan beriman kepadamu. Kalau seandainya jatah kami di dunia habis, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Itu doanya. Ini doa untuk orang yang meninggal, itu doa untuk yang disalatkan. Agar kita tahu bahwa mensalatkan saudara kita yang pertama itu manfaatnya untuk yang mensalatkan, kemudian yang kedua baru untuk yang disalatkan. Dan pahalanya pun lebih daripada 1000. Coba 1000 lebih dari 1000. Kalau 5 kali lebih daripada 5000. Coba bayangkan berapa gunung pahala yang akan kita dapatkan. Makanya Makkah dan Madinah Bapak Ibu itu adalah alasan Allah untuk mengampunkan dosa hambanya. Sehingga dikembalikan kepada pertanyaan yang kedua, orang yang umrah kemudian umrah lagi, apa pahalanya Ustaz? Yang pertama, orang yang umrah dan umrah lagi dosanya akan diampunkan, karena terlalu banyak peluang dosa kita diampunkan, terlalu banyak. Itu baru satu sholat jenazah, belum lagi sholat yang lainnya, belum lagi ibadah yang lainnya. Itu sholat jenazah yang kita anggap remeh saja, begitu ternyata pahalanya. Nah, orang yang umrah atau yang haji, Allah akan ampunkan dosanya. Itu pahala yang pertama. Pahala yang kedua, bonus yang kedua, orang yang umrah kemudian umrah lagi, akan dihilangkan kefakiran dari dirinya. Makanya orang umrah ini Bapak Ibu, kita seolah-olah mengeluarkan harta. Itu menurut kita, tapi itu adalah bentuk Allah ingin memberikan harta kepada kita. Karena orang yang umrah dan umrah lagi tidak akan pernah fakir untuk selama-lamanya, sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Makanya nanti kalau kita ada uang lebih, maka di tempat untuk membuang uang tersebut adalah ke Mekah Madinah, kalau istilahnya. Kita korbankan karena orang yang melakukan itu tidak akan pernah fakir, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu pertanyaan yang kedua. Berarti yang pertama, masalah sholat jenazah sudah, masalah umrah sudah, dan masalah yang pertanyaan yang pertama, apa tadi yang pertama? Perempuan sholat antara kebaikan dan kebaikan. Terus? Baik, perempuan, kenapa? Padahal perempuan itu banyak pahalanya. Perempuan itu Bapak Ibu, sebenarnya bonusnya banyak sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalahnya, satu-satunya masalah perempuan yang paling berat di dunia adalah masalah dia dengan suaminya. Masalahnya di situ saja. Makanya perempuan yang tidak punya suami itu paling mudah masuk surganya. Bisa dipahami? Misalnya ada orang, kan banyak perempuan yang kadang dia tidak punya suami atau punya suami sebentar, kemudian tidak, bukan berarti tidak boleh tidak bersuami ya. Artinya karena masalah yang terberat itu adalah masalah keluarga dengan suami. Kenapa demikian? Karena kita ini sebagai laki-laki Bapak Ibu, ada kalimat yang paling indah. Ini untuk laki-laki ya. Laki-laki yang minta maaf ketika ada salah, maka disebut dengan laki-laki yang jujur.
Laki-laki kalau dia salah kemudian dia minta maaf, namanya laki-laki jujur. Laki-laki yang dia tidak tahu apakah bersalah atau tidak, kemudian dia tetap minta maaf, itu namanya laki-laki yang bijaksana. Bisa dipahami? Dia tidak tahu antara salah atau tidak, tapi dia tetap minta maaf, maka itu laki-laki bijaksana. Laki-laki yang tidak bersalah tapi dia tetap minta maaf, siapa namanya? Laki-laki yang bersalah dia minta maaf, laki-laki jujur namanya. Laki-laki yang tidak tahu apakah salah atau tidak dan dia tetap minta maaf, laki-laki bijaksana namanya. Laki-laki yang tidak salah tapi dia tetap minta maaf, apa namanya? Itulah para suami-suami ini. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Yang laki-laki juga tidak paham. Allahu Akbar. Paham atau tidak? Kita ini sebagai suami itu Bapak Ibu, walaupun tidak salah, harus minta maaf kepada sisi istrinya. Bisa paham atau tidak? Bisa. Walaupun yang salah istri. Walaupun yang salah istrinya. Begitulah tertekannya kami sebagai seorang laki-laki. Itu artinya. Mana ada? Ada atau tidak itu urusan kedua. Ada di itu. Masya Allah. Sudah ada. Baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena masalahnya disitulah letaknya. Masalahnya Bapak Ibu, Nabi menyebutkan bahwa aku melihat kaum wanita itu banyak menjadi penghuni neraka. Kemudian para wanita bertanya, ya Rasulullah, apa sebabnya? Maka Nabi SAW menyebutkan salah satunya bikufrihin, dengan kekufuran mereka. Kufur di situ bukan kufur ya. Kufur mereka itu artinya apapun yang diberikan oleh suaminya, mereka lebih komen dulu baru mengucapkan alhamdulillah. Misalnya Ustaz Sarul punya keluarga, kemudian ada rezeki, komen dulu, artinya dikomentar dulu. Kemudian setelah ke komentar baru makasih ya bang. Makasihnya bang itu terakhir setelah abangnya sakit hati. Itu artinya baru makasih. Itulah namanya bikufrihin. Kufrihinnya itu mereka lebih banyak komentarnya. Maka Bapak Ibu ini mohon maaf ya, ini bukan menyudutkan siapapun. Penelitian kita sebagai laki-laki ini, kami hanya membutuhkan dalam satu hari itu tidak lebih daripada 7.000 kata, karena kita membutuhkan berbicara. Kalau laki-laki hanya memerlukan 7.000 kata, kecuali kalau ustaz, karena ustaz terlalu banyak bicara, makanya banyak kata-kata yang diperlukan. Kalau perempuan, mereka harus mengeluarkan satu hari itu lebih daripada 21.000 kata. Dan perempuan kalau mereka tidak mengeluarkan kata-kata, maka mereka bisa jadi sakit hati. Makanya sebagai seorang suami kalau tidak mendengarkan ocehan istrinya, maka istrinya akan mengoceh kepada tetangganya. Mau tidak mau pasti. Maka jadilah suami-suami yang mendengarkan curhatan istrinya. Karena kalau istri tidak curhat kepada suaminya, maka dia akan curhat kepada orang lain. Makanya Nabi itu paling suka mendengarkan curhatan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi itu Bapak Ibu, dia setiap hari ada waktu quality time kalau bahasa kitanya dengan keluarganya. Nabi setiap sore itu waktu untuk keluarganya, jangan diganggu. Dan Nabi juga banyak masalah dengan keluarganya. Bahkan Nabi pernah meninggalkan keluarganya selama 1 bulan. Itu Nabi, tapi dikala dia dengan keluarganya sebagai seorang suami. Dan Nabi adalah suami yang terbaik, dan salah satu sifat orang yang terbaik adalah orang yang terbaik terhadap istrinya. Makanya Nabi mengatakan khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik itu standarnya adalah istri. Kenapa demikian? Karena istri yang tahu kartu as kita semua. Makanya kalau kita baik, saya ini baik kepada Ustaz biasa. Karena kita jarang bertemu. Tapi sama istri bertemunya setiap hari. Nah, Bapak Ibu, sang istri di antara salah satu yang menyebabkan mereka banyak mengisi neraka Allah Subhanahu wa taala adalah karena terlalu banyak ngomel terhadap suaminya. Dan komentar itu atau ngomel itu adalah sesuatu yang bikufrihinna, sesuatu yang dia lebih menentang kepada aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia tengok suami itu seperti
ada saja salahnya. Muak tidak seperti muak ya, tapi ada saja salahnya. Jadi artinya kenapa yang menyebabkan wanita masuk neraka kebanyakannya adalah karena mereka terlalu membuat suaminya sakit hati. Makanya kenapa para suami ini jarang di rumah? Itulah sebabnya. Karena terlalu baru sampai di rumah, tutup pintu, hilang lagi. Artinya Bapak Ibu, suami itu kalau selalu dikomentari, dan perempuan harus mengomentarinya. Karena mereka kalau tidak, mereka sakit hati. Daripada dia sakit hati, lebih baik suaminya sakit hati. Makanya itulah salah satu komentar tidak salah, tapi komentar yang buruk yang salah. Makanya bikufrihinna, dikala mereka tidak bersyukur terhadap apa yang dimiliki oleh suaminya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, bisa ditutup kesalahan tersebut. Bagaimana cara menutupnya? Dengan banyak bersedekah. Makanya Bapak Ibu, terkhusus ibu-ibu, kalau usahakan bersedekah jangan sampai suami tahu. Bisa dipahami? Tapi jangan uang suami. Uang belanja diambil sedikit untuk sedekah, atau uang yang kita punya. Kalau uang suami tentu harus izin kepada suami. Tapi kalau itu sudah menjadi uang kita, misalnya uang belanja yang kita bisa mengatur, atau uang tabungan kita, maka di antara salah satu agar kita tidak termasuk ke dalam hadis ini adalah dengan bersedekah. Bisa dipahami? Nabi mengatakan, aku melihat para wanita banyak sekali menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu alasannya karena mereka terlalu kufur kepada suami-suaminya. Makanya untuk perempuan itu syaratnya 4 saja. Kalau mereka masuk surga, dan surga mereka itu bisa bebas dipilih. Yang pertama, man ata'at ba'laha wa shamat syahraha wa sallat khamsaha wa ahsanat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwab syi'ti. Apabila ada seorang wanita yang taat kepada suaminya, yang pertama taat kepada suaminya. Makanya taat kepada suami. Sebenarnya kewajiban wanita itu Bapak Ibu tidak banyak ya. Kewajiban wanita itu hanya yang pertama tentunya taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami. Makanya wanita tidak diwajibkan untuk masak, membersihkan piring, membersihkan rumah, tidak diwajibkan. Tapi kalau suaminya nyuruh, lakukan. Apa? Harus taat, kan itu masalahnya. Artinya tetap dia yang Cina dia. Bisa dipahami ya? Jadi kewajiban pertama itu taat kepada suami, itu berat sekali. Makanya Nabi menyebutkan kalau boleh sujud, maka saya suruh wanita, perempuan, istri maksudnya sujud kepada suami. Coba bayangkan. Makanya kalau taat kepada suami dan dia sholat 5 waktu, tidak ada sholat sunatnya, hanya 5 waktu saja. Karena perempuan banyak tugasnya. Karena tugas di rumah itu lebih berat, jaga anak, ngurus rumah itu berat sekali, sehingga dia sulit untuk sholat sunatnya. Makanya dia sholat 5 waktu saja. Kemudian dia puasa Ramadan saja. Kemudian itu saja. Menjaga wibawahnya, menjaga kehormatannya. Artinya karena sekarang banyak wanita-wanita yang keluar. 4 ini saja, maka dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja. Kalau kami sholat 5 waktu saja tidak cukup, puasa di bulan Ramadan saja tidak cukup. Sedangkan bagi perempuan, taat kepada suaminya, kemudian sholat 5 waktu saja, puasa bulan Ramadan saja, kemudian menjaga wibawahnya, menjaga muruahnya, menjaga dirinya, maka dia akan masuk surga sesuai atau bagaimanapun yang dia inginkan. Jadi wanita itu terlalu mudah masuk surganya. Tapi kenapa? Karena yang pertama yaitu bagaimana mereka dianjurkan untuk betul-betul tidak kufur kepada para suami. Dan untuk para suami, Nabi juga berpesan, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Makanya Nabi, kalau kita lihat, Nabi itu orang yang paling baik terhadap istrinya. Nabi bekerja di rumah, Nabi menyapu, Nabi membersihkan piring, Nabi menjahit pakaian, semua pekerjaan rumah Nabi lakukan. Itulah suami. Suami tetap membantu istrinya. Makanya Aisyah mengatakan, kana fi mihnati ahli. Nabi itu kalau di rumah, Allahu Akbar, semua pekerjaan dilakukan. Tapi kalau sudah waktu sholat, ditinggalkan semuanya. Karena lebih kepada kewajiban untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang menyebabkan perempuan penyebab ya adalah gara-gara terlalu banyak kufurnya kepada suaminya. Itu muskilahnya. Jelas Bu ya? Baik, untuk pertanyaan yang keempat, ini masalah keluarga Nabi atau masalah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
masalah ini tidak boleh kita jawab seperti ini saja. Karena masalah taufik dan hidayah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa memberikan tanggapan di sana. Allah mau masukkan ke surga, Allah mau masukkan ke neraka. Bahkan kalau seandainya Allah memasukkan semua manusia ke neraka, Allah zalim atau tidak? Tidak. Allah tidak zalim. Coba bayangkan, kalau dimasukkan kita semuanya ke dalam api neraka, Allah tidak akan pernah zalim. Tapi Allah tidak mau kecuali hambanya masuk ke dalam surga karena karunia. Makanya kalau masuk surga bukan karena amalan, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang menyebabkannya. Jelas ya? Dari 4 pertanyaan ini ya. Baik, habis waktu ya. Yang lain tadi apa sama lagi itu yang lain? Yang laki-laki gantian ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa perbedaannya Habib sama Habaib? Baik. Habib itu apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik. Kedua, tentang kelompok, golongan atau organisasi di Indonesia, Ustaz. Ya. Maaf sebelumnya, Anam membaca mereknya lah. Contohnya Salafi, Jamaah Tabligh, Ah. Tarekat, NU, Naksabandiyah, dan Muhammadiyah dan lain-lainnya. Pantas Organisasi. manakah yang pantas kita Ikuti. ikuti di akhir zaman ini, Ustaz? Karena dari ada yang mengetahui 73 golongan di akhir zaman, hanya satu golongan yang diterima. Sudah? Sudah? Dan Ustaz termasuk mana golongan manakah? Ini pertanyaannya sebenarnya untuk MUI ya. Untuk Ariful Bahri. Tapi untuk MUI. Tapi kita jawab secara singkat saja. Habib dengan Habaib, apa perbedaannya? Sebenarnya pertanyaan ini kalau kita kasih nilai, pertanyaan ini sebenarnya nilainya apa namanya? Karena Habib itu mufrad, Habaib itu jamak, jadi ada perbedaan. Laki-laki, misalnya perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, berarti sama saja, tidak ada bedanya, bisa dipahami. Nah, Habib, kalau bahasa kitanya, mungkin di daerah kita lebih terkenal kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah harus kita pahami baik-baik. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita percaya. Sedangkan dia jujur atau dusta, itu urusan dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Itu kaidah umum. Misalnya saya ini cucu Nabi, tidak boleh bagi kita mendustakannya. Kalau kita mendustakannya, kalau dia betul-betul cucu Nabi, bagaimana? Kalau dia tidak cucu Nabi, urusan dia. Iya. Jelas atau tidak? Kenapa demikian kita mengatakan? Karena ada sebuah kisah Bapak Ibu. Jadi satu keluarga ini kisah disebutkan di dalam Imam Alih disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah menyebutkan ada keluarga yang dia ini keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya Habib itu hanya istilah yang ada di daerah kita. Kalau di sini orang tidak tahu Habib. Orang di sini tahu disebut dengan Sayyid, disebut dengan Sayyid, atau disebut dengan istilah-istilah yang lainnya. Karena kalimat Sayyid itu diambil dari bahasa Nabi. Kalau Habib saya tidak tahu dari mana bahasanya. Terlepas daripada itu semua, siapapun, gelar apapun, kalau dia mengaku cucu Nabi, kewajiban kita percaya. Dia jujur atau tidak, urusan dia dengan Allah. Nah, ada satu keluarga ini Bapak Ibu, dia keluarga Nabi. Istrinya, suaminya. Kemudian suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal, berarti yang tersisa istrinya sama anak-anak perempuannya. Dan mereka sulit mendapatkan makanan. Karena memang cucu Nabi tidak boleh menerima sedekah. Cucu Nabi tidak boleh mendapatkan sedekah. Karena keluarga Nabi itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka tidak boleh menerima sedekah. Kemudian ibu ini, perempuan ini, bagaimana dia bekerja? Dia minta, dia malu. Karena dia keluarga Nabi. Akhirnya terpaksalah dia meninggalkan kampungnya. Karena di kampungnya orang tahu kalau dia ada keluarga Nabi. Kemudian dia pergi ke daerah yang lain. Sampai di daerah yang lain, maka dia mencari bantuan. Karena di daerah lain dia tidak diketahui kalau dia itu adalah keluarga Nabi. Artinya dia tidak terlalu malu lah. Karena bagaimanapun dia punya anak. Dan dia bagaimana cara memberikan makan dan nafkah kepada anaknya? Dia tidak bekerja. Kemudian Bapak Ibu, sampai di suatu masjid, maka terlihatlah ada orang yang berkumpul. Kemudian dia mengatakan, saya memberanikan diri untuk minta tolong kepada ustadz ini. Itu istilahnya. Kemudian setelah orang bubar, dia datang kepada ustadz, tolong saya.
suami saya sudah meninggal dan saya ini keluarga Nabi. Kata ibu ini, karena ibu kalau sudah untuk anaknya mereka akan melakukan segala-galanya. Dia bukan untuk dirinya tapi untuk anaknya. Anaknya belum makan, anaknya tidak ada lagi pakaian. Kemudian dia mengatakan, Ustaz tolong anak saya, bantu kami keluarga Nabi. Apa kata Ustaz ini? Apa buktinya kamu keluarga Nabi? Apa buktinya? Wanita ini tidak mungkin mendatangkan bukti, karena sudah apalagi di zaman dahulu. Apa buktinya kamu keluarga Nabi? Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Apa buktinya? Sulit. Sehingga perempuan ini terpaksa minder, keluar, tidak bisa menerima bantuan, karena dia tidak bisa mendatangkan bukti. Kemudian dia pergi lagi, karena sudah ketepet, kalau bahasa kitanya sudah betul-betul mendesak. Ada orang kaya, tapi dia beragama Majusi. Kemudian dia mengatakan, terpaksa, karena sudah terpaksa, mau gimana lagi? Kalau terpaksa itu kepada siapapun kita minta tolong. Kemudian dia mengatakan, saya ini keluarga Nabi, saya belum makan, anak-anak saya belum makan, kita tidak ada tempat tinggal. Orang ini tanpa banyak bertanya, silakan, rumah saya alhamdulillah luas, silakan kalian pilih di bilik yang mana, di kamar yang mana, kalian tinggal di sini, berapa lama pun silakan. Kemudian silakan makan, diberikan makanan, diberikan pakaian, selesai. Kemudian Bapak Ibu, di malam harinya, setelah wanita ini mendapatkan pertolongan, maka tadi yang tidak menolongnya, yang dari di masjid tersebut, dia mimpi di malam harinya. Terjadi hari kiamat. Jika terjadi hari kiamat, siapa yang kita cari? Yang kita cari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan semua umatku akan mendapatkan syafaat. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Termasuk orang yang tadi, dia pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Apa kata Nabi? Apa buktinya kamu umatku? Paham atau tidak? Sama dengan pernyataannya kepada perempuan tadi yang keluarga Rasulullah. Apa buktinya kamu cucu Nabi? Maka Nabi mengatakan, apa buktinya kamu umatku? Bagaimana kita menjawabnya? Apa buktinya, dari mana? Dia langsung terbangun, Allahu Akbar. Berarti perkataannya ini berat, sehingga dia pun pada akhirnya mencari wanita tersebut. Dicari. Maka ditemukanlah di rumah seorang Majusi. Kemudian dia mengatakan kepada Majusi ini, berikan aku yang merawatnya, biarkan aku yang merawatnya, walaupun aku beli. Dan aku rela membelinya sebanyak, meminta, bukan membeli perempuan ini. Artinya, saya bayarkan kepadamu agar kamu serahkan perempuan itu, agar aku yang merawatnya. Aku akan berikan kepadamu 1000 dinar. Tahu kita 1000 dinar? Berapa 1000 dinar? 1 dinar 5 juta. Kalau 1000? 5 miliar. Coba bayangkan. Apa kata Majusi tersebut? Saya tidak mau. Karena ternyata orang Majusi ini di malam harinya juga bermimpi. Dan tidaklah dia berada di pagi hari kecuali dia sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bisa dipahami? Siapapun yang mengaku cucu Nabi ini hanya masalah cucu Nabi. Masalah apa yang dia ajarkan itulah cerita. Tapi siapapun yang mengaku cucu Nabi, kewajiban kita percaya. Kalau dia dusta, itu urusan dia dengan Nabi. Karena siapapun yang berdusta mengaku cucu Nabi, namun dia tidak cucu Nabi, dan kita tidak boleh banyak bertanya. Karena mempertanyakan nasab seseorang, misalnya Ustaz Sahrul, betul Ustaz, anak fulan, bagaimana perasaan Ustaz Sahrul? Itu pertanyaan menanyakan nasab orang itu membuat hati orang sakit hati. Misalnya Ustaz Sahrul, siapa nama ayah Ustaz? Abdurrahim. Paling belakang. Di belakang. Tangan dia. Bisa keluarga di sini ya, Masya Allah. Semoga Bapak panjang umur ya, Masya Allah. Baik, misalnya Ustaz Syahrul bin Abdurrahim Ar-Rahab misalnya. Kemudian kita tanya, Ustaz, tuh ini Ustaz Abdurrahim misalnya. Bagaimana perasaan Ustaz Syahrul? Ayahnya marah langsung. Ayahnya dan anaknya. Iya tapi tidak? Kedua-duanya. Karena mempertanyakan masalah nasab itu bahaya, itu aib. Sedangkan Ustaz kan dia bohong, dia jujur. Bisa jadi Ustaz Syahrul angkat. Contoh ya. Mau dia anak angkat, mau dia anak asli, itu bukan urusan kita. Iyalah. Dia keturunan Nabi secara fakta atau bukan keturunan Nabi, itu bukan urusan kita. Urusan kita percaya, urusan dia dengan Nabi. Kalau dia berusaha, maka dia sama saja menyediakan bangkunya di dalam api neraka. Itu secara nasab. Makanya keluarga Nabi, Bapak Ibu, secara nasab demikian keadaannya. Sedangkan apa yang dia bawa itu lain cerita.
Karena bisa jadi keluarga Nabi yang mengaku keluarga Nabi banyak orang Syiah, iya atau tidak? Iya. Bukankah di Iran itu yang pakai imamah warna hitam semuanya mengaku cucu Nabi? Kemudian kita ikuti. Iya. Orang Syiah. Jadi cucu Nabi dari segi nasab mulia, tapi apa yang dia bawa? Karena tidak semua cucu Nabi jadi ulama. Ada cucu Nabi seperti biasa, orang biasa. Ada cucu Nabi ustadz juga, ada cucu Nabi ulama, sama dengan manusia yang lainnya. Tapi kalau cucu Nabi dia cucu Nabi, kemudian dia ulama, untuknya kemuliaan di atas kemuliaan. Mulia karena cucu Nabi, mulia karena ulamanya. Kemudian apa yang dia sampaikan maka diukur, apa yang dia sebutkan. Makanya cucu Nabi itu paling mudah diukurnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu yang semestinya harus diajarkan, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Makanya menjadi cucu Nabi itu Bapak Ibu, orang yang paling banyak, cucu Nabi yang paling banyak di mana? Di mana? Di Madinah sini. Kita selalu mengatakan di Madinah. Dosen-dosen kami Bapak Ibu, itu banyak cucu Nabi. Dan mereka tidak mau mengaku sebagai cucu. Bukan tidak mau mengaku, tapi mereka tidak mengatakan kami cucu Nabi, kami cucu Nabi. Kenapa demikian? Karena cucu Nabi melakukan kesalahan atau tidak? Cucu kita melakukan kesalahan atau tidak? Misalnya, saya seorang Ustadz Syahrul, misalnya dia sebagai seorang rakyat sipil biasa. Kita sama-sama punya anak. Saya punya anak, Ustaz Syahrul juga punya anak. Kemudian anak-anak kita sama-sama dimasukkan ke sekolah. Dan kedua-duanya sama-sama melakukan kesalahan. Anak mana, atau anak saya atau anak Ustaz Syahrul yang paling dimarahi? Anak siapa? Kenapa anak saya? Ya kamu kan Ustaz. Nah kan itu. Kalau Ustaz Syahrul biasa aja, kan orang biasa. Kamu kan ayahnya Ustaz. Pasti anak Ustaz yang paling dimarahi. Apalagi anaknya, cucunya. Jadi mengaku cucu Nabi itu berat sekali. Karena kalau melakukan kesalahan, kan ayah bukan Rasulullah. Takut keluar bahasa seperti ini, sehingga yang melakukan kesalahan dan yang mengatakan sama-sama berdosa. Makanya mereka lebih banyak di Madinah itu Bapak Ibu panas kan. Kita tahu Qiblatain? Masih Qiblatain, pernah kemarin ke Qiblatain? Lewat aja kan, dari Qiblatain. Kemudian di depan Qiblatain kita lewat akan menuju Masjid Khandaq. Lurus kan? Itu gedung kan banyak tinggi-tinggi di samping itu, samping kiri kanan. Disitulah mereka banyak sekali cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lakabnya, banyak kabilahnya. Tapi mereka tidak mau mengatakan kami cucu Nabi. Kenapa? Karena nanti kalau mereka melakukan kesalahan, sama kayak tadi, anak Ustaz saja kalau melakukan kesalahan, kamu kan ayah Ustaz, kenapa kamu seperti ini? Apalagi kalau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengaku keluarga Nabi itu berat sekali Bapak Ibu, karena tanggung jawabnya luar biasa. Makanya di sini orang Madinah itu banyak mereka cucu Nabi, tapi mereka jarang mengatakan kami cucu Nabi. Saya dengan dosen saya saja baru 15 tahun saya tahu kalau dia cucu Nabi. Padahal sebelumnya kita sudah marah-marah sama dosen, Ustaz kemana? Ternyata dia cucu Nabi. Kita malu jadinya, karena dia juga tidak memberitahukan. Padahal dia adalah keluarga Nabi. Dan itu banyak di kampus Madinah kita itu satu banyak cucu Nabi. Makanya disebut dengan Al-Abdali. Ustaz selalu apabila ada namanya di belakang Al-Abdali, Al-Ahdal, Al-Husaini, Al-Hasani, Al-Abbasi, semuanya cucu Nabi SAW. Semuanya. Jadi banyak sekali. Tapi mereka tidak mau menyebutkannya. Itulah masalah cucu Nabi SAW, atau yang kita kenal dengan keluarga Nabi. Tapi apakah semuanya harus kita ikuti? Tunggu dulu. Kalau mereka mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka kita contoh mereka. Baik, kemudian masalah organisasi yang ada di Indonesia, kayaknya pertanyaan ini tidak bagus kita jawab di sini ya. Nantilah kalau kita jumpa di Indonesia ya, kita jawab ya. Kalau tidak jumpa maka tanyakan sama MUI. Itu dia, tanyakan sama MUI. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, ketika ini kaidah, ini harus kita ketahui bersama. Kalau terjadi perbedaan, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Siapa yang tahu? Semuanya ingin kembali kepada Quran dan Sunnah, semuanya. Apa yang harus kita lakukan jika pertama kali terjadi perbedaan? Jangankan antara masyarakat, antara suami dan istri saja berbeda. Iya atau tidak? Tabayun. Yang lain apa? Kembali kepada Allah dan Rasul, apa lagi? Jangan saling menyalahkan, apa lagi? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah berdoa. Apa doanya? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa syahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun
ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnih innaka tahdi ila siratim mustaqim. Hafal kita doanya? Kan hafal lagi kan macam mana? Ustaz Sarul. Hah? Ustaz Sarul pun belum tentu hafal. Kirimkan sama Ustaz Sarul. Saya tidak mau, suruh dia cari sendiri, suruh dia tulis sendiri. Itulah yang semestinya harus kita lakukan pertama kali Bapak Ibu. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tunggu dulu, sabar. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, engkau yang akan menjadi hakim di kala kami berbeza. Iya atau tidak? Ihdini, tunjukkan aku. Ihdini lima ikhtulifa fi. Sekarang banyak perbezaan ini. Tunjukkan kepadaku mana yang terbaik. Itu yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin di kala terjadi perbezaan. Itu yang pertama. Nanti cari sendiri doanya. Dikirimkan doanya. Baik, nanti saya kirimkan doanya ya, semoga diberikan. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi jangan ini kan Ustaz, ini seperti ini, seperti ini. Kita tidak boleh terlalu langsung menuju ke sana. Karena kita tidak boleh, orang-orang yang seperti kita ini tidak boleh menjadi qadhi atau mufti. Kita ini adalah talib, kita itu masih penuntut ilmu, bukan qadhi apalagi mufti. Makanya pertanyaan ini diajukan kepada MUI, bukan kepada Ariful Bahri. Jelas ya? Jelas atau tidak? Apa doanya? Jadi pertanyaan ini tidak boleh kecuali bagi mereka yang sudah hafal doanya. Makanya tadi sebelum bertanya harus tahu dulu doanya tadi ya. Tapi sudah terlambat, tidak menjadi masalah. Itulah ibadah lisan, makanya kita kembali kepada Allah. Kalau kita sudah berdoa, minta kepada Allah, ternyata kita salah, maka kita sudah ada hujah di hadapan itu. Karena bagaimanapun semua kita akan kembali kepada Allah. Dan setiap kita bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Nah, kita di awal sudah berdoa dan meminta, ya Allah, ini dengan kesungguhanku, dengan aku berusaha mencari mana yang benar di antara yang lainnya, mana yang paling bagus. Kemudian aku berusaha, aku berdoa, kemudian ini yang aku dapatkan. Sehingga nanti kalau kita ditanya, kita sudah punya hujah di hadapan. Itulah yang harus kita lakukan. Baik ya, baik. Silakan, yang ibu yang pertama, silakan Bu. Dalam kisah yang sudah didengarkan sekian puluh tahun kita mendengar kisah Rasul, yang kita dengar kisah ayahnya, kisah ibunya, jarang kita dengar tentang biografinya, bagaimana tentang kehidupan dari ibu Rasul. Kenapa itu Ustaz? Makasih Ustaz. Kenapa kita jarang mendengarkan kisah dari ibu Rasulullah SAW? Kalau kami sering dengarkan, kurangnya nanti bikin daurah Ustaz Syahrul keluarga Nabi. Jadi nanti pergi umrah ceritanya tentang ibu Nabi, tentang ayah Nabi. Tapi kenapa kisah tentang ibu Nabi? Sebenarnya banyak tentang kisah. Karena kisah ibu Nabi itu menikah dia masih muda. Orang-orang Arab itu Bapak Ibu menikahnya muda-muda. Kalau kakek nenek kita dulu menikahnya umur berapa? 14 ya kan? Kalau ibu saya menikah umur 14, makanya ibu saya punya anak 13. Kalau kita punya anak 2 sudah banyak, sudah repot ya. Makanya ada KB namanya. Orang-orang dahulu itu menikahnya, terutama nenek-nenek kita, karena mereka masih muda, 14, 15. Karena memang itu tradisinya dulu. Kalau sekarang harus kuliah dulu, harus tamat dulu, sehingga umur 30 tahun baru nikah, harus mapan dulu, harus ada rumah dulu. Pada akhirnya dia tidak nikah-nikah. Iya kan? Nah, keluarga Nabi, ibu Nabi begitu juga. Ibu Nabi sama dengan bangsa Arab yang lainnya. Dia menikah waktunya, dia artinya umurnya belum terlalu, artinya masih muda belasan. Sehingga kalau umurnya belasan, berarti sejarahnya banyak atau tidak? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, itu dia, itu alasannya. Karena dia masih muda, kemudian tiba-tiba meninggal, umur Nabi 6 tahun. Sejarah mana yang akan kita baca? Itu dia. Jelas Bu ya? Berarti tidak perlu daur lagi saya? Yang lain, coba. Tadi yang di belakang silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita ini kan harus thalabul ilmi ya Ustaz ya. Iya. Sekarang kita ini harus berthalabul ilmi dengan ustadz-ustadz dan bagaimana Ustaz? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, di mana Ustaz makam Nabi Ibrahim? Dua-duanya berat-berat pertanyaannya Bu ya. Kasihan kepada kami Bu. Ini ada ringan lagi nih. Baik Bapak Ibu, talabul ilmi, belajar agama, kita itu statusnya berbeza. Ada orang yang awam sekali. Ada orang yang awam artinya mereka yang mereka butuhkan adalah belajar tentang rukun iman, rukun Islam, tata cara salat, tata cara puasa, dan itu kebanyakan orang-orang yang ada di daerah kita. Karena itu kapasitasnya. Ada orang yang sudah lebih artinya mereka lebih tinggi lagi, maka mereka boleh belajar tentang lebih dalam lagi. Ada lagi yang lebih tinggi, maka di sana itulah mereka belajar tentang perbezaan para ulama. Ada lagi yang lebih tinggi, maka mereka bisa memberikan mujtahid. Ada lagi yang lebih tinggi, maka mereka memberikan fatwa. Artinya itu ada tingkatannya. Kemudian kepada siapa kita belajar? Maka kita belajar yang pertama kali adalah kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita, makanya kita Bapak Ibu, kita tidak dituntut menjadi ustadz, tapi kita dituntut mengajarkan agama kepada anak dan keturunan. Bisa dipahami? Makanya kita ini tidak mesti kita tahu tentang semua perbedaan para ulama, tidak mesti. Makanya setiap kaum muslimin yang pertama kali bertanggung jawab untuk pendidikan agamanya adalah orang tuanya. Orang tua itu harus semuanya mengajarkan agama kepada anaknya. Jangan, makanya Bapak Ibu, jangan pernah, ini mohon maaf ya, jangan pernah orang lain mengajarkan bismillah kepada anak kita. Jangan biarkan orang lain mengajarkan Al-Fatihah untuk anak kita. Kenapa demikian? Karena nanti kalau kita biarkan orang lain, maka pahalanya untuk orang lain. Al-Fatihah, bismillah kan dibaca dalam setiap saat, apalagi Al-Fatihah surah Alhamdulillah. Makanya kalau di tangan orang lain dia pandai, maka pahalanya untuk orang lain semuanya. Kita dapat apa-apa dari anak kita. Makanya orang tua yang sambungan dari yang kemarin, di antara salah satu kewajiban orang tua adalah mengajarkan agama kepada anaknya. Bukan semuanya, tapi awal-awalnya. Bismillah, ngajarkan bismillah tidak sulit. Mengajarkan tata cara adab, sopan, bagaimana memberikan nama yang bagus, mengajarkan agama dasar, itu semuanya adalah kewajiban orang tua. Maka kita belajar kepada orang tua yang pertama, itu masalah agama. Kemudian kalau kita ingin belajar lagi tentang masalah tentang masalah ustadz, kepada ustadz siapa kita belajar? Selama ustadz tersebut mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan itu tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali, maka itulah yang harus kita dengarkan. Seperti misalnya saya ustadz, tidak boleh dari kita percaya terhadap apa yang saya sampaikan, tapi percaya terhadap Al-Quran yang saya sampaikan. Bisa dipahami? Begitulah caranya. Karena Ustaz tidak boleh memberikan pendapatnya masing-masing. Oh, pendapat saya seperti ini. Tidak. Tapi makanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa katanya? Tidak boleh bagi kalian mengambil pendapatku sampai kalian tahu dari mana aku mengambil pendapat tersebut. Mana ayatnya, mana hadisnya, apa alasannya. Bisa diketahui Bu? Jadi setiap ulama yang menyampaikan demikian, oh ini pendapat saya, kalau sudah mulai pendapat saya, mana pendapat Allah, mana Al-Quran, mana hadisnya, mana dalilnya, mana perkataannya. Makanya menjadi ustadz itu tidak ringan, berat sekali. Harus menghafal ini, harus mengetahui ini, berat sekali Bapak Ibu. Maka itu diantara salah satu yang harus kita lakukan. Jadi itu jawaban secara umum saja ya. Dan yang kedua, di mana perkuburan Nabi Ibrahim? Siapa yang tahu di mana perkuburan Nabi Ibrahim? Di mana? Di mana perkuburan Nabi Ibrahim? Bapak Ibu, perkuburan para nabi dan para rasul rata-rata tidak ada yang tahu, kecuali secara pasti perkuburan nabi. Di Palestina itu luas. Bisa jadi Palestina, bisa jadi Syam, bisa jadi di Irak, kita tidak tahu. Bisa diketahui kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, semua manusia, orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam apalagi, mereka semuanya tahu di mana Nabi meninggal, di kota Madinah. Di mana Nabi dikuburkan, di kota Madinah. Mengapa demikian? Karena perkuburan itu Bapak Ibu adalah salah satu fitnah yang amat luar biasa. Kalau kita ceritakan tentang masalah perkuburan, itu mulai dari pertama kali kesyirikan yang ada di dunia itu adalah masalah perkuburan. Makanya Allah menyebutkan wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la ya'usa wa ya'uqa wa nasra. 6 orang ini atau 5 orang ini adalah orang-orang soleh. Orang soleh ini meninggal, dikuburkan. Kemudian banyak orang yang datang,
Makanya perkuburan itu kata Imam Syafi'i tidak boleh dibangun. Makanya jangankan dibangun, tanah dari luar pun tidak boleh. Itu kalau pendapat Imam Syafi'i ya. Tanahnya hanya tanah yang ada di situ saja. Misalnya digali, kemudian dimasukkan jasad, kemudian tanah berlebih itu hanya tanah dari sekitarnya, tidak boleh yang lain, apalagi dibangun, apalagi dijadikan sebagai bangunan-bangunan yang tidak boleh seperti itu, karena Nabi melarangnya. Kemudian Bapak Ibu, ketika 5 orang ini meninggal, maka banyak yang datang. Kemudian meninggal generasinya, datang lagi generasi berikutnya. 5 orang ini kayaknya luar biasa. Kita bikin gambar-gambar yuk. Kita bikin foto-foto dia, gambar. Itulah gambar pertama yang ada di dunia. Makanya dianjurkan bagi kita tidak boleh ada makhluk bernyawa di dalam rumah. Bisa dipahami? Mengapa demikian? Jadi kita kembalikan ke Masjid Nabawi agar kita tahu. Di Masjid Nabawi itu ada namanya pintu Jibril. Tahu kita pintu Jibril? Siapa yang tahu di mana pintu Jibril? Dikala kita keluar Raudhah, kalau laki-laki, kita masuk Raudhah nih. Kemudian kita keluar. Di keluar itu namanya pintu Jibril. Artinya di luar Raudhah, di bagian luar itu namanya pintu Jibril. Kenapa disebut dengan pintu Jibril? Karena disitulah Nabi selalu berjumpa dengan malaikat Jibril. Jadi setiap kali Nabi menurunkan atau malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi, setiap kali ada pertemuan Al-Quran menyampaikan wahyu, firman Allah dan yang semisalnya, maka disitulah Jibril akan menunggu Nabi, sehingga dinamakan dengan pintu Jibril. Dan Jibril itu adalah Al-Amin. Nabi Muhammad juga Al-Amin. Bertemulah antara Al-Amin dengan Al-Amin. Suatu ketika Bapak Ibu, Nabi berjanji dengan Jibril, tapi Jibril tidak datang. Mana Jibril? Jibril itu tidak pernah mungkir janji, tidak pernah sekalipun, karena namanya Al-Amin. Kemudian ditunggu, Jibril tidak datang. Kemudian Nabi kaget, heran, mana Jibril? Tidak pernah Jibril seperti ini. Kemudian dilihat Bapak Ibu, ada 2 riwayat. Yang pertama, ternyata ada anjing kecil di rumah Nabi. Jadi anjing itu mainan anak kecil. Jadi cucu Nabi, ya yang namanya anjing kan ada. Terus dia anjing ini sembunyi. Anjing kecil ini bisa jadi dikejar sama anak-anak. Kemudian dia lari. Di mana larinya? Di rumah Nabi. Dan dia bersembunyi di dalam rumah Aisyah. Gara-gara anjing ini, apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, aku dari tadi lagi menunggumu, tapi aku tidak bisa bertemu denganmu. Kenapa? Karena aku dihalangi oleh anjing. Karena Jibril tidak akan pernah masuk. Bukan Jibril saja, semua malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Malaikat maut, kalau malaikat maut kecuali malaikat maut kata Ustaz. Malaikat maut di mana pun masuk ya? Kecuali malaikat maut. Coba bayangkan. Riwayat yang kedua, jadi Aisyah itu Bapak Ibu punya bantal. Jadi bantal itu disulam. Biasa perempuan biasanya buat sulaman itu dibuatnya gambar burung untuk Nabi, supaya nanti kasurnya indah, tempat tidur Nabi bagus. Kemudian Nabi masuk melihat, wahai Aisyah, apa ini? Maka apa kata Aisyah, ya Rasulullah, aku buat untukmu supaya kamu senang, bahagia. Apa kata Nabi? Jangan. Rumah yang ada gambar di dalamnya, maka malaikat tidak masuk. Kalau malaikat tidak masuk ke dalam rumah, siapa yang masuk? Bukan jawaban saya ya. Coba bayangkan. Makanya rumah tangga itu Bapak Ibu, kita kan ingin menjadikan rumah kita surga. Iya tidak? Rumahku adalah surgaku. Bagaimana rumah menjadi surga kalau di dalamnya ada gambar, ada anjing? Malaikat tidak masuk. Rumah yang dijadikan surga itu kalau malaikat yang paham di sini? Makanya masalah gambar, terutama yang bernyawa, kecuali ada kecualinya. Dikecualikan oleh para ulama, kecuali mainan anak-anak perempuan. Biasanya anak laki-laki apa mainannya? Robot, mobil-mobilan, iya kan? Itu biasanya. Kalau anak perempuan apa biasanya mainannya? Boneka. Anak saya baru lahir ditanyanya Barbie. Boneka Barbie itu artinya itu istilahnya. Karena sudah fitrah wanita. Anak perempuan itu sulit main mobil-mobilan, tapi mereka ingin main boneka-boneka yang ada makhluk bernyawa. Pasti mereka akan gendong bonekanya ini, sebagaimana dia digendong ibunya, dia pun ingin menggendong bonekanya. Maka para ulama memberikan pengecualian, kecuali mainan anak-anak perempuan, karena itu sudah menjadi fitrah mereka. Bisa dipahami atau Ibu, Bapak Ibu? Makanya kalau ada patung di rumah, ingat
Ini bukan kata kami, tapi ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang bernyawa yang ada gambarnya, maka diusahakan semaksimal mungkin untuk disingkirkan demi kemaslahatan kita bersama dalam keluarga. Nah, ketika 5 orang ini meninggal, Bapak Ibu, kemudian mereka bikin gambar. Itu gambar pertama di dunia. Kemudian Nabi Nuh belum ada. Kemudian meninggal orang yang tukang bikin gambar ini. Generasi itu semuanya meninggal. Datang lagi generasi berikutnya. Mereka mengatakan gambar saya tidak cukup. Patung sajalah. Itulah patung yang pertama kali. Patung itu bukan patung orang, tapi patung orang soleh. Itu asal muasalnya. Kemudian meninggal lagi. Sudah berapa generasi meninggal? Sudah 3. Sampai generasi keempat, maka fahum bidat. Maka yang 5 tadi disembah. Itulah kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi. Kapan terjadi? Di zaman Nabi Nuh. Patung ini itu juga lah patung yang pada akhirnya sampai di Makkah Al-Mukarramah. Coba bayangkan berapa lama iblis syaitan menjaganya. Patungnya patung-patung itu juga. Paham ya? Kenapa sampai pertanyaannya tadi seperti itu tadi ya? Oh, karena Nabi ya? Karena Nabi. Makanya itu salah satu masalah perkuburan. Makanya Allah ingin menjaga perkuburan semua para nabi. Karena kalau ada orang yang tahu di mana Nabi Ibrahim dikuburkan, itu bahaya. Maka semua orang akan datang ke sana untuk meminta, bukan lagi meminta kepada Allah. Kalau orang tahu di mana Nabi Musa dikuburkan, semua orang datang ke sana. Tapi Nabi kenapa? Karena Nabi punya doa. Nabi sebelum meninggal, Nabi berdoa, ya Allah jaga perkuburanku, jangan ada umatku yang meminta kepadaku. Allah kabulkan doanya. Makanya kemudian untuk kita umat Islam, Nabi kita jelas di mana dikuburkan, sehingga kita pun bisa berziarah ke perkuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nabi-nabi yang lain kita tidak mengetahui secara pasti. Bukan tidak ada, tapi itu bentuk Allah menjaganya. Pak, yang lain kami persilakan. Oh, silakan Bu. Karena berhubungan dengan mau maghrib, Ustaz, kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya. Dulu kan sunat ba'diyah, sunat jenazah. Baik. Ini kaidah. Misalnya kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kan ada sholat sunat. Nah, kalau kita sholat sunat, maka nanti kita tidak kedapatan sholat jenazah. Iya atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau kita masuk Masjid Nabawi, kemudian kalau biasanya masuk masjid, apa yang harus kita lakukan? Sholat tahiyatul masjid. Pas kita sholat tahiyatul masjid, orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Menjawab. Berdiri dia menjawab azan. Kenapa? Kenapa tidak sholat? Menjawab azan lebih mulia dari Sholat mulia, menjawab azan mulia. Tidak boleh kita muliakan antara satu di antara dua yang mulia. Sama-sama mulia. Nah, apa jawabannya? Kita ini masuk nih, kita ingin takbir, tapi Allahu Akbar, apa yang harus kita lakukan? Sholat dulu atau jawab azan dulu? Sebenarnya jawabannya mudah, tapi alasannya susah. Nah, ini dia kaedahnya sudah disebutkan oleh Ustaz Syahrul. Tetap kita jawab azan, tapi kenapa? Bukan karena lebih mulia ini dengan itu, sama-sama mulia. Sholat mulia, jawab azan mulia. Jawabannya, kalau jawab azan itu waktunya berapa lama? 3 menit, iya atau tidak? Kalau orang azan sudah selesai, kita jawab azan lagi atau tidak? Siapa yang mau dijawab? sudah selesai. Selesai. Tapi kalau sholat sunat, waktunya panjang atau tidak? Panjang. Maka keedahnya, setiap ada 2 ibadah yang sama-sama waktunya, kita dahulukan ibadah yang singkat waktunya. Makanya dikala kita sholat sunat setelah sholat maghrib, kita ragu-ragu sholat sunat dulu atau sholat jenazah dulu. Mana waktunya yang singkat? Jenazah, kalau sudah assalamualaikum langsung bawa ke baki. Sedangkan sholat sunat ba'diyah setelah maghrib waktunya masih panjang. Mana yang kita dulukan? Dulukan yang waktunya pendek dibandingkan dengan waktu yang panjang. Sama dengan kita berada di Madinah. Berada di Madinah,
antara belanja dengan Masjid Nabawi, mana yang kita dahulukan? Masjid. Kita belajar. Ini susah namanya nih. Di bidang masjid kita jalan ke masjid, di bidang belanja itu bahaya. Nah, mana yang kita dahulukan, belanja atau ke Masjid Nabawi? Belanja waktunya panjang atau pendek? Masjid Nabawi waktunya singkat atau pendek? Singkat. Sama saja keadaannya. Sesuatu yang pendek waktunya, yang singkat harus kita dahulukan. Belanja dimanapun bisa. Di Indonesia pun sajadah sudah banyak, apalagi korma muda. Tahulah. Bisa dipahami? Tapi kenapa kita lebih suka belanja daripada ke Masjid Nabawi? Kan itu pertanyaannya. Hah? Sekali itu ya kan. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa belanjanya nggak usah di sini, belanjanya di Indo saja. Semua barang-barang yang ada di Arab itu sudah banyak di kita. Tapi Masjid Nabawi hanya satu di dunia, dan waktu kita hanya 9 hari saja. Atau belum di Madinah waktu kita 3 hari. Belanja seumur hidup masih bisa. Tapi Masjid Nabawi hanya 3 hari atau 4 hari. Maka jangan korbankan yang sedikit daripada untuk yang panjang ini. Bisa dipahami ya? Baik Bapak Ibu, silakan yang lain. Masalah anjing ya? Ya. Masya Allah, anjing tadi kita sebutkan, anjing itu yang tidak boleh kalau dipelihara di rumah, tapi diizinkan untuk ladang, memburu, dan yang semisalnya. Apa Pak? Ada rumahnya tapi bukan rumah kita kan? Rumah artinya dikatakan tinggal di sana, keluarga di sana, itu kan rumah sementara. Nah, bisa dipahami? Foto. Baik, foto itu Bapak Ibu hanya sekedar ala kadarnya. Foto itu biasanya untuk apa? Untuk identitas, paspor, untuk orang yang mau nikah, ya kan? Foto. Tapi selebihnya apa lagi gunanya? Kenang-kenangan. Untuk hiasan cukup di dalam hati saja. Sebenarnya kita berat menjawabnya, tapi kita lebih mengambil ke hati-hati. Karena foto itu makhluk bernyawa atau tidak? Ada. Kita pun bernyawa kan? Makhluk bernyawa gitu artinya untuk hati. Makanya kita kiaskan kepada hadis Aisyah. Aisyah tadi menggambar apa? Burung. Karena nanti kalau kita jawab seperti itu bahaya nih jawabannya ini. Bisa dipahami. Karena tidak semua orang yang sulit sekali. Misalkan kita ingin berhias ini, kita ingin seperti ini, makanya kita lebih kepada kehati-hatian. Baik, karena semuanya disebut dengan surah. Surah di dalam bahasa Arab, foto disebut dengan surah, patu juga disebut dengan surah. Ya Pak ya? Baik, yang lain silakan Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah haram. Artinya tadi kan kalau pertanyaan kan apakah kita tidak ibadah memang itu harus hidup seperti ini atau tidak? Masjid Nabawi artinya mungkin kan ada ruang utama loh Ustaz. Di luar di belakang itu setelah atau kita mengerjakan ibadah tidak mendapatkan keutamaan atau seperti ada beberapa sentral. Misalnya kalau kita katakan di Mekah itu sentral mungkin Ka'bah mungkin beberapa radius itu tidak lagi, atau mungkin ada radius tertentu jaraknya sekian kilo itu mendapat keutamaan. Baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang penting ya Bapak Ibu. Di tanah haram, secara umum tanah haram adalah tanah yang mulia yang harus kita hargai dan hormati. Kemarin kita telah menjelaskan sedikit. Nah, kalau untuk Mekah, ingat, Mekah itu Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najasun, maka mereka tidak boleh lagi memasuki Masjidil Haram. Pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak boleh masuk Masjid Haram atau tidak boleh masuk tanah haram. Kita berbicara tentang Mekah dulu. Orang yang tidak beriman kepada Allah, apakah mereka tidak boleh masuk Masjid Haram atau tanah haram? Tanah haram. Tanah haram atau Masjid Haram? Tanah haram.
Allah mengatakan tidak boleh mendekati Masjid Haram. Berarti tanah haram atau Masjid Haram? Masjid Haram atau tanah haram? Oh ya, Masjid Haram. Haram. Masjidnya atau tanahnya? Masjidnya. Masjidnya atau tanahnya? Ini ulama medan berbeda nih ya. Tanahnya atau masjidnya? Baik, tanahnya atau masjidnya? Tanah. Masjid. Allah mengatakan Masjid Haram. Masjidnya atau tanahnya? Masjidnya. Akhirnya, nah bagaimana jawabannya? Umum dia, Ustaz. Ternyata tanah haram itu semuanya disebut dengan Masjidil Haram. Makanya di antara salah satu nama Makkah, kemarin kita menyebutkan ada 8 nama Makkah. Siapa yang masih ingat? Nama-nama Makkah. Kalau tidak ingat kita tutup. Assalamualaikum. Ayo, siapa masih ingat nama-nama Makkah? Makkah, apa lagi? Makkah, apa lagi? Ummul Qura, apa lagi? Al-Balad, apa lagi? Baru 4 baru, kemarin 8. Salah satu namanya adalah Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram itu Bapak Ibu bukan hanya bangunan Ka'bah, tapi semua batasan tanah haram. Radiusnya berapa? 22 kilo. Ada yang 22 kilo, ada yang 23, antara 23 dengan 24. Jadi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, maka radiusnya sama. Dari ditarik dari Ka'bah. Semuanya disebut dengan Masjid. kalau tanah haram sudah pasti. Semuanya disebut dengan. Makanya di Mekah dimanapun kita salat, maka semuanya kita mendapatkan pahala lebih daripada 1000. bukan 1000. Itulah untungnya kita di Mekah. Walaupun pahalanya tidak sama, tidak mungkin sama orang yang sholat dekat Ka'bah dengan orang yang sholat di hotelnya. Iya kan? Sama-sama 100.000, tapi yang satu handphonenya iPhone, yang satu Nokia. Sama-sama handphone kan? Tapi berbeza kualitasnya. Tapi secara umum pahalanya sama. Itu kalau di Mekah. Nah, kalau di Madinah berbeza. Kalau di Madinah tanah haramnya radiusnya 8 kilo. Jadi haram itu lebih luas Mekah daripada Madinah. Radiusnya di sini 8 kilo. Kemudian Bapak Ibu, kalau semuanya, semua 8 kilo tersebut itu tetap disebut dengan tanah haram, tapi ibadah yang dilipat gandakan itu hanya di dalam Masjid Nabawi saja. Jadi kalau di pelatarannya itu Pak Ustaz, Nah ini kita jawab lagi sebentar. Sabar. Saya tahu Ibu akan bertanya seperti itu. Makanya saya akan lanjutkan. Baik. Nah pelatarannya, pelataran itu bagian Masjid Nabawi atau tidak? Bagian. Iya atau tidak? Iya. Baik, sekarang saya tanya. Ketika kita masuk masjid, biasanya kita dahulukan kaki kanan. Kita mendahulukan kaki kanan di pagar pelataran atau di pintu masjid? Pintu masjid. Berarti di pelataran? Yang mengatakan pelataran masjid, berarti dia mendahulukan kaki kanan. Faktanya, kita biasanya mendahulukan kaki kanan. Kan masuk masjid kan kaki kanan. Di mana kita melakukannya? Di pagar luar di sini atau di pintu? Pagar atau pintu? Baik, pertanyaan yang kedua. Jika kita masuk masjid, kita baca doa apa? Allahumma ftahli abwaaba. Di mana kita baca doa ini? Di pintu masjid. Yang baca doa di pintu masjid berarti dia mengatakan pelataran tidak masuk dari masjid. Iya atau tidak? Gimana? Berarti kalau Masjid Haram Nabawi hanya dalam masjid saja, aduh, tekor sekali kita nih. Sudah berapa banyak kita salat di luar? Gimana? Kita belum selesai ya. Ini hanya masih pertanyaan, dialog. Akan kita sampai kepada isinya. Nah, bagaimana? Berarti yang masjid itu bagian dalam saja atau pelataran juga? Pelataran. Ibu gimana Bu? Pelataran. Kalau kita bilang Masjid Nabawi itu bagian pelataran, tapi faktanya kita tidak mau. Iya atau tidak? Kita mau Ustaz pelataran itu Masjid Nabawi, tapi kita berdoa pasti di pintu. Mendahulukan kaki kanan pasti di pintu. Berarti kita mengatakan pelataran Masjid Nabawi, tapi hati kita tetap mengatakan yang Masjid Nabawi bagian dalam. Itu fitrah manusia, iya atau tidak? Makanya kita tidak salah. Yang mengatakan dalam silahkan, yang mengatakan di luar juga masuk. Tapi ingat konsekuensinya, kalau di luar ini bagian daripada Masjid Nabawi, berarti pas kita masuk pagar kita dahulukan kaki kanan. Jangan terbang. Artinya kita tidak tahu mau kaki apapun, lanjut, yang penting masuk. Apalagi kalau sudah terlambat, masuk saja, yang penting masuk. Jangan.
kalau kita menganggap itu bagian daripada masjid. Begitu juga doanya nanti dimulai di sana. Dan kami lebih condong kepada pendapat yang ini, bahwa pelataran itu juga termasuk bagian daripada Masjid Nabawi. Dan bahkan semua perluasan yang ada di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu kalau diperluas seluas-luasnya, maka semuanya masuk ke dalam bagian Masjid Nabawi. Tapi walaupun kita mengatakan yang demikian, hati kita tidak akan tenang kecuali kita berada di bagian itu saja. Jelas ya? Tadi siapa yang bertanya? Saya lupa. Jelas Pak ya? Silakan. Yang lain kan silakan. Ada lagi? Boleh di belakang satu dulu Bu. Silakan. Ini kayaknya sudah lewat waktu Ustaz ya? Sudah lewat banyak Ustaz ya? Baik. Ini. Saya masalah wanita Ustaz. Masalah perempuan ya? Termasuk juga wanita yang mulia itu kan Maryam Ustaz. Iya, Maryam. Ibu daripada Nabi Isa. Dia selalu berada di dalam mihrab itu, selalu berdoa dan sholat. Kemudian setiap doanya itu selalu dikabulkan. Di mana setiap hidangan itu adalah hidangan dari para malaikat dan Ustaz, bisa makan sendiri tanpa dimasak atau bagaimana. Nah, kami sebagai wanita apakah bisa berdoa gitu minta apa sampai Bisa Bu. doanya Ustaz? Baik, Masya Allah. Beli aja gitu Ustaz. Baik. Beli aja. Ada GoFood ya. Bapak Ibu menang sendiri. Makanya kita sebelum membahas ini, kita harus kembali dulu membahas tentang masalah doa. Doa itu Bapak Ibu ada dua. Yang pertama dengan doa dengan lisan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita angkat kedua tangan, itu namanya doa. Yang kedua doa dengan perbuatan. Seorang wanita dikala menyuapin anaknya, dia sedang berdoa. Seorang wanita dikala masak untuk suaminya, dia sedang berdoa. Karena wanita nanti kalau sudah punya anak 5, kapan dia berdoa di mihrabnya? Kan itu pertanyaannya. Artinya waktunya habis untuk mengurus anak dan suaminya. Selama dia melakukan itu, dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam melakukan itu karena dia masih muda, umurnya 10 tahun. Dia belum ada tanggung jawab. Nabi Isa belum ada. Bisa dipahami? Makanya itu diceritakan di kala lahir. Ayat ini, ayat yang sangat indah. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kemudian disambung kepada ayatnya. Sehingga karena ibunya Maryam bersumpah, ya Allah, karena dulu kalau anak laki-laki, maka dia akan menjadikan anak itu akan membangun atau menjaga Masjid Aqsa. Kalau anakku laki-laki, atau kalau lahir anakku, aku akan menazar, aku akan jadikan dia sebagai pembantu masjid, artinya dia akan mengurus masjid. Tapi pas lahiran, yang lahir itu adalah Maryam. Kemudian ibunya yang tadi bernazar, walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ternyata yang lahir itu perempuan karena dulu belum ada USG. Iya kan? Jadi yang ada di perut itu tidak tahu, mau perempuan lahir laki-laki tidak tahu. Tapi dia sudah terlanjur bernazar. Ternyata dikala lahir perempuan, maka ibunya mengatakan, ya Allah, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka ketika tidak sama, kalau perempuan kan ada halangan mungkin dalam masjid, maka dibuatlah mihrab. Mihrab itu artinya dibuat tempat khusus di bagian luar masjid untuk Maryam. Yang membuatnya adalah Nabi Zakaria. Bisa ini kisahnya, karena kisah yang ibu sampaikan tersebut agak kurang jelas ya. Jadi setelahnya, kemudian Maryam di sini, Maryam itu pintar. Kemudian dikala dia berada di dalamnya, maka yang menjaganya adalah Zakaria. Zakaria ini setiap kali masuk, makanan di musim dingin, ketika musim dingin ada makanan musim panas. Ketika musim panas ada makanan musim dingin, karena biasanya makanan musim panas dan dingin berbeza. Maka Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Wahai Maryam, dari mana makanan ini? Maryam masih kecil. Qalat, "Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Wahai Zakaria, itu semuanya dari Allah, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Langsung tersentak hati Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah. Kalau Allah bisa mendatangkan makanan musim dingin di musim panas dan musim panas di musim dingin, maka saya yang mandul, yang tidak punya anak, maka mudah Allah untuk mengabulkan dan memberikan kepadaku anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah.
Maka di saat itu Nabi Zakaria langsung berdoa, ya Allah berikan kepadaku anak yang thayyib. Itu ceritanya. Bisa dipahami? Itu ceritanya. Nah, kapan kita berdoa? Di setiap wanita beribadah, melayani suaminya, anak-anaknya, membersihkan rumahnya, maka niatkanlah itu semua adalah bagian daripada ibadah dan zikir kepada Allah, dan itu betul-betul zikir kepada Allah. Maka doa itu terbagi kepada dua. Doa itu yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan amalan dan perbuatan. Artinya setiap kali kita beribadah berarti kita sedang berdoa kepada Allah. Itulah disebut oleh para ulama du'aul talabi wal mas'alati wa du'aul ibadati. Doa masalah yaitu meminta dan doa ibadah. Jelas Bu ya? Dan kadang-kadang Bapak Ibu ingat, orang yang disibukkan berzikir kepada Allah dari meminta, makanya ibu-ibu kalau di rumah pekerjaan banyak, niatkan itu semuanya bagian ibadah, niatkan itu semuanya bagian berzikir. Apa kata Allah? Maka Allah akan berikan kepadanya melebihi apa yang dia minta. Jadi jangan kita beranggapan orang yang perempuan ibu-ibu itu dia bekerjanya sulit apalagi kapan waktunya untuk berdoa kepada Allah. Tapi di setiap katanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Jelas Bu ya? Tapi pertanyaan terakhir ya. Di sini kita lihat perempuan tanpa kaos kaki, sementara kita di Kemarin sudah dijawab nih. Udah. Baik, perempuan salat tanpa kaos kaki, sedangkan kita pakai kaos kaki. Hukum asalnya perempuan itu harus menutup aurat kecuali dua wajah dan telapak tangan. Kaki termasuk aurat atau tidak? Aurat. Kalau kita melihat ada sebagian wanita membuka telapak kakinya, kita buka atau tidak? Tidak. Nggak usah kita tiru. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, tapi ini apa namanya? Karena sebagian orang jemaah umroh dari Indonesia itu Bapak Ibu itu betul-betul kalau servisnya berbeza. Kopernya warnanya sama, baju seragamnya sama. Kalau orang lain mau bawa koper, mau tidak bawa koper, yang penting berangkat. Karena mereka berangkatnya, jadi mereka berangkat ke Mekah itu seolah-olah pergi pulang kampung. Artinya tanpa bawa perbekalan pun tidak menjadi masalah. Makanya koper mereka itu goni, kita tahu goni. Artinya tidak diservis, karena mereka jaraknya 2 jam, misalnya dari daerah saudara-saudara kita cuma 2 jam berangkatnya. Kalau kita berapa jam? 8 bahkan 9 jam. Artinya kita pakaiannya sama, kopernya sama, kemudian diatur sedemikian rupa jadwalnya. Makanya orang Arab bilang kalau orang Indonesia secara umum atau orang Janub Syarak Asia, apa bahasa kitanya? Janub Syarak Asia, Asia Tenggara. Asia Tenggara. Orang Asia Tenggara itu kalau satu pergi maka semuanya akan ikut ke sana. Tanpa ada yang nyeleweng kiri kanan. Makanya mereka paling suka kepada orang-orang Asia Tenggara. Misalnya apalagi yang suka belanja, makanya orang belanja paling hafal bahasa Indonesia kan? Kenapa? Karena satu ibu masuk, yang lain akan ikut. Oh, di mana belinya? Ayo kita pergi lagi. Apalagi kalau murah. Karena jadi yang seragam itu bukan hanya bajunya, bahkan belanjanya pun seragam. Toko tempat belinya pun seragam. Saking rapinya seperti itulah kiranya. Dan itu karunia dari Allah kepada kita bersama. Sedangkan yang lain, mereka biasa saja, kan kesalahannya 2 jam, sehingga pakaiannya biasa, kemudian tanpa ada persiapan, dan uang ongkosnya juga tidak mahal-mahal, sehingga mereka semuanya bisa. Sehingga yang datang ke sini cukup ongkos selesai. Kalau kita kan kalau tidak cukup 30 sulit. Itu 30 itu ongkosnya, belum lagi belanjanya. Ongkosnya 30, belanjanya 40. Ya kan saja? Kalau orang lain tidak. Makanya kadang mereka persiapannya biasa, tidak perlu seragam-seragaman. Dan kenapa kita perlu seragam-seragaman? Alasan yang kedua, karena kita itu adatnya banyak. Warna baju saja antara di Sumatera saja antara Medan dengan Riau itu sudah berbeza. Kalau orang lain itu seragamnya pakaiannya sama semua. Kalau orang Arab putih-putih semua, mulai dari anak kecil sampai besar. Seperti misalnya saudara kita yang di Bangladesh, misalnya Pakistan, semuanya pakaian bentuknya sama. Kalau sudah seperti ini pakainya berarti itu orang dari sini. Kalau kita tidak tahu, oh ini adatnya lain, oh ini adatnya ini, Sumatera lain dengan Jawa, Jawa lain dengan Kalimantan, ini lain dari semuanya berbeza. Kalau mereka di negara, karena kita alhamdulillah kita negaranya, kita itu ibarat 5 negara. Artinya 5 negara dalam 1 negara.
Karena kita luas dan setiap daerah itu punya tradisi yang berbeza. Makanya kita butuh baju seragam untuk menyatukannya. Kalau tidak akan tampaklah setiap budaya yang nanti kelihatan hilang, susah. Banyaklah alasan-alasan yang lainnya. Makanya saudara-saudara kita itu mereka pakainya ala kadarnya, bahkan tidak bawa kaos. Karena memang di daerah mereka seperti itu. Nah, pas di Masjid Nabawi mereka juga seperti itu. Jadi banyaklah kita temui, apalagi perempuan, tidak ada, bahkan rata-rata tidak ada yang pakai kaos kaki. Apalagi dari saudara-saudara kita yang ada di sana, memang itu tradisinya. Kita tidak membicarakan tentang salah benar, tidak, tapi itu tradisinya. Sedangkan tradisi kita alhamdulillah ada kaos kakinya, bahkan ada sarung tangannya, itu ada tradisi yang bagus. Jelas Bu ya? Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi kami mohon dimaafkan ya. Alhamdulillah kita sudah membahas panjang lebar tentang masalah masalah-masalah yang ada di Mekah dan Madinah. Dan kita berharap kepada Allah agar pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan agar kita berharap kepada Allah agar kehidupan kita diberikan kehidupan yang mendatangkan keberkahan, berkah diri kita, berkah keluarga kita, berkah suami kita, berkah istri kita, berkah anak cucu kita, dan berkah kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, maka kita juga berharap kepada Allah agar perkumpulan kita ini lanjut sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatan yang diberikan dari ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan Ustaz dan keluarga Ustaz, dan semoga nanti insyaallah kita bisa berjumpa di Kota Medan, insyaallah tabligh akbar juga yang akan diselenggarakan oleh PT Mabit Najlah Iman dan Mabitur insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.